بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مهبط الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبتك وطاعاتك وتدارك أمته بسريع إغاثاتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة ورسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. نوينا كما نوى المؤلف وإنا كما نوى مشايخنا الكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali membaca, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini Allah terima segala amal ibadah kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul. Dan juga kita telah bahas apa makna daripada beriman kepada kitab-kitab, apa makna beriman kepada Rasul-Rasul. Di antara makna beriman dengan kitab, yaitu kita beriman bahwa kitab itu adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Quran atau kitab lainnya, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Itu adalah kalamullah al-azali, yang sifatnya azali, Al-Qadim yang sedia, Al-Qaim bidzatih yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa taala, yang terlepas dari huruf dan suara. Dan kita meyakini bahwa semua yang dikandungnya adalah benar dan nyata. Kemudian makna beriman dengan para rasul, yaitu kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada makhluknya untuk memberikan hidayah, untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan untuk mengembalikan mereka kepada akhirat, ke jalan yang benar, yaitu ke tempat yang istimewa. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat mereka dengan mukjizat. Dan mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala pesan untuk makhluknya, dan mereka menerangkan apa yang Allah taala perintahkan kepada mukallafin, kepada makhluknya yang dibebani, dan kita wajib menghormati mereka semuanya tanpa perbedaan dan tanpa membedakan salah satu di antara mereka. Dan kita meyakini bahwa mereka itu terlepas daripada kesalahan, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Wajib kita mengimani tanpa mengecualikan. Jadi ada sebagian orang percaya dengan salah sebagian nabi dan kafir dengan sebagian nabi yang lain. Nah, itu kadar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya ke semua nabi tanpa kecuali. Kalau kamu percaya dengan Nabi Muhammad tapi kada percaya misalnya dengan Nabi Isa, kada boleh seperti itu. Harus percaya dengan semua nabi tanpa membedakan. Kemudian kita panjang lebar juga membahas kemarin hal-hal, perkara-perkara yang wajib kita ketahui yang berkaitan dengan para anbiya, dengan iman kita dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang iman dengan hari kiamat.
wabil yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, hari penghabisan. Hari kiamat itu bermula dari matinya seseorang, meninggalnya seseorang sampai akhir, kada ada batasnya. Kenapa dikatakan hari kiamat? Karena makhluk akan di situ akan bangun semuanya di hari kiamat tersebut. Ketika dia tiup trompet akan bangun semua makhluk untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu apa arti beriman dengan hari kiamat, hari akhir ini? Makna beriman dengan hari akhir adalah at-tasdiqu bi annahu haq, yaitu membenarkan atau meyakini bahwa hari kiamat itu nyata, pasti akan terjadi. Kita harus yakin itu. Wa bi anna ma yashtamilu alaihi minal mizan, dan kita percaya bahwa semua yang terjadi nanti di hari kiamat, baik itu timbangan, kita akan ditimbang, amal ibadah kita akan ditimbang, wassirat, dan jembatan siratal mustaqim, dan surga dan neraka, itu harus kita yakini bahwa itu nyata, pasti akan terjadi. Wa anna su'alal malakain, dan bahwa pertanyaan dua malaikat nanti di dalam kubur, wa na'imal qabri wa adabahu, dan nikmat yang didapatkan di dalam kubur dan adab yang akan ditimpakan dalam kubur dan selainnya dari perkara-perkara alam barzakh, itu pasti adanya. Jadi kita harus meyakini, membenarkan bahwa itu semua pasti akan terjadi. Kenapa hari kiamat itu pasti akan terjadi? Sedangkan ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Makanya para anbiya, makanya masuk beriman ini tidak cukup hanya dengan akal. Harus ada istilahnya, ada nakal, ada nas. Jadi ketika kita percaya dengan para nabi, kita harus percaya dengan semua apa yang disampaikan oleh para nabi. Perkara-perkara hari kiamat itu perkara yang gaib, yang tidak bisa diteliti lawan alat-alat yang di dunia. Namun kita bisa memikirkannya. Misalnya, andai tidak ada akhirat, maka tidak ada gunanya akhlak yang baik. Kita di dunia ini diperintahkan berakhlak yang baik, ya kada? Gasan apa akhlak yang baik? Gasan apa kita berbuat baik lawan orang lain, amun kada ada hari kiamat, hari pembalasan? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita meninggalkan hal-hal yang istilahnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara karena kada ada balasan. Dan semua itu dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika manusia memperhatikan dan dia meyakini bakal dibalas, nah saat itulah dia akan lurus jalannya. Kenapa si fulan baik lawan si fulan? Kenapa? Karena dia berharap nanti dibalas kebaikan di akhirat. Kenapa kita kadang mau menzalimi orang lain? Karena perbuatan zalim kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Artinya ketidak ada zaliman, artinya kehidupan di dunia ini kan amun hendak damai itu harus tidak ada kezaliman, harus diperbanyak kebaikan. Nah, apa yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kezaliman? Yaitu harapannya akan dibalas nanti di akhirat. Artinya lurusnya kehidupan di dunia, damainya kehidupan di dunia itu bergantung kepercayaan seseorang dengan hari kiamat. Dan selanjutnya beriman dengan yang keenam adalah beriman dengan ketentuan Allah, khairihi wabil qadari, dan dengan ketentuan Allah khairihi, baik ketentuan yang baik, wa syarrihi, ataupun ketentuan yang jahat, minallahi ta'ala, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna beriman dengan ketentuan Allah? Apa yang dimaksud dengan qadar atau qadar? Qadar kan ada qadha, ada qadar. Ulama beda pendapat antara makna antara qadha dan qadar ini. Namun ulama al-Asy'ariyah mengatakan qadha artinya Allah menghendaki di masa azali, dengan qadar itu menetapkannya, terjadinya dengan qadar, ditetapkan di masa lalu dan diterjadikan dengan qadar, dengan qadha ditetapkan, dengan qadar dijadikan. Dan makna beriman dengan qadar yaitu beriman, percaya bi annahu la budda min wuqu'i ma qaddarahu Allah. Kita percaya, yakin bahwa semua harus terjadi sesuai apa yang Allah Ta'ala tentukan. Harus, kalau sini bahasanya la budda min wuqu'i ma qaddarahu Allah, harus daripada terjadi apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan. Wa annahu, dan bahwa yastahilu wuqu'u ma lam yuqaddirhu, mustahil terjadi apa yang tidak Allah Ta'ala tentukan. Wa annal khaira wa syarra, dan kita meyakini bahwa perkara yang baik dan perkara yang buruk itu takdir Allah Subhanahu wa taala qabla khalqil khalqi, sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainati biqada'ihi wa qadarihi wa iradatih, dan semua yang terjadi di muka bumi ini, semua makhluk itu sesuai dengan ketentuan Allah dan aturan Allah dan kehendak Allah. Lalu bagaimana, kenapa seseorang bisa diadab sedangkan semua itu Allah yang menentukan? Ya kan? Kenapa manusia diadab kalau melanggar perintah Allah? Kenapa diadab? Nah, itu ada namanya ikhtiar. Kita memang yang menentukan terjadinya sesuatu, terjadinya perbuatan itu Allah, tapi di situ ada pilihan dari kita. Pilihan dari kita. Makanya tidak diterima ada yang mengatakan artinya aku ini melakukan yang haram, misalnya minum khamar, itu kehendak Allah juga. Ada yang mau pander ke itu. Itu tidak diterima. Tidak boleh. Haram hukumnya artinya beralasan dengan ketentuan Allah. Kenapa? Kenapa haram? Karena dia istilahnya menyalahkan Allah, sedangkan di situ ada pilihannya. Ada pilihannya.
Giliran maksiat misalnya dia mengatakan itu, tapi giliran hal yang lain, contoh misalnya api kita bakar di mancis misalnya di hadapan inya, hakunlah ikam ni maandak tangan di atas api dengan alasan Allah jua yang menentukan, pasti kada mau. Kenapa jadi kada mau? Karena memang di situ ada pilihan. Di situ ada pilihan. Contoh lain, misalnya kita salat subuh misalnya. Salat subuh itu kan salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi kenapa banyak yang kada menggawi salat sunnah subuh ini? Kenapa banyak yang kada menggawi? Andai ada pengumuman kayak ini, siapa yang salat sunnah subuh di masjid dalam seminggu dapat duit 5 juta. Andai ada yang mengatakan seperti itu, misalnya sugih benar kampung, siapa yang salat sunnah subuh dalam seminggu di masjid Al-Muhajirin dapat duit 5 juta. Kira-kira siapa yang kada hadir? Mungkin sekampungan hadir. Hibak masjid. Di sini kan pertama ada tawaran dari Rasulullah, orang yang melakukan salat sunnah subuh dapat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari 5 juta tadi. Tapi ketika ada yang mengumumkan dapat 5 juta pembakal misalnya mau makan kan, dapat 5 juta setiap yang salat subuh dalam seminggu aja. Seminggu tuh banyak. Kalau ini Rasulullah sekali aja. Tapi kenapa banyak yang memilih, banyak yang hadir ketika ada duitnya? Nah, berarti di situ ada pilihan. Ada pilihan. Kenapa kita memilih yang ada duitnya, sedangkan yang kada duitnya kada kita pilih? Berarti di situ ada keyakinan kita bahwa duit itu jelas manfaatnya, sedangkan pahala kita kada tahu. Artinya iman kita lawan duit itu lebih besar daripada iman kita lawan akhirat. Iman kita lawan duit lebih besar lawan akhirat. Kenapa ente kada salat sunnah subuh sebelum ada iklan tadi? Kalau ada iklan tadi kan kada bakal ditinggalkan tadi. Kenapa kada salat sunnah subuh? Allah juga menghendaki. Ketika ada yang mengiklankan bahwa salat sunnah subuh bakal dapat duit 5 juta, kenapa ente kada meninggalkan itu? Oh, aku hendak. Nah, kenapa ketika kada ada duitnya Allah menghendaki? Ketika ada duitnya aku hendak. Sebenarnya itu semua kita pilihan kita. Tapi kenapa kita lebih memilih ini? Karena iman kita lawan duit lebih besar. Begitu juga perkara maksiat. Perkara maksiat. Contoh. Apa contohnya lah? Contoh yang istilahnya jelas, misalnya ulun baulah bola satrop. Nah, bola satrop di hadapan pian ulun andaki racun tikus. Racun tikus ada nang warna habang lah. Ya anggaplah ada nang warna habang. Kada kelihatan. Tapi pian melihat ulun maandak racun tikus di sini. Lah, ulun melihat pian melihat ulun maandak racun tikus di sini. Di gelas satunya ada minuman keras atau yang memabukkan, misal kayak
ya anggur lah, anggur kan, anggur yang memabukkan. Anggur itu kan haram, yang memabukkan. Ada dua. Di sini ada setrop yang ulun campuri racun. Di sini kada ulun campur racun. Karena pian melihat ulun maandaki racun di sini, mungkinlah pian minum nang ada racunnya nih. Mungkin lah. Kada mungkin. Kenapa jadi kada mungkin? Karena pian yakin ini bakal membunuh pian. Ini bakal memudaratkan pian. Bujurkah? Tapi orang lain, pian yang kada hadir misalnya, nang kada hadir, pian kabari, nah itu jangan diminum lah. Itu ada racunnya, tapi nya kada melihat. Inya kada melihat. Kira-kira inya meminum kah kada lawan anu nih? Tergantung. Amun inya percaya lawan pian, kada bakal minum. Tapi amun kada percaya lawan pian bisa meminum. Kenapa? Karena banyunya banyu satrup. Banyu satrup. Pas haus pulang kan tengah hari baes. Kada ada kipas pulang di rumah misalnya. Dan inya misalnya yang kada melihat tadi percaya lawan pian, tapi inya mengkhabarkan orang lain, misalnya kawannya pulang nang istilahnya inya nih jadi orang ketiga lah, mengkhabarkan bahwasanya ujar anu ini ada racunnya. Bah, dustainya aja supaya kita kada meminum aja ini. Satrup sing nyamanan baes. Nah, pian kada meminum, artinya pian meninggalkan banyu ini lawan orang yang ketiga tadi, samalah imannya. Maksudnya kekuatan meninggalkannya sama kada? Kada sama. Artinya ketika iman pian kuat, pian kada mungkin meminum ini. Tapi ketika orang yang ketiga tadi, kenapa inya mungkin meminum? Karena imannya kada kuat. Inya kada melihat langsung misalnya. Begitu juga yang khamar ini misalnya, minuman yang keras, minuman memabukkan tadi, kalau kita yakin bahwa khamar ini bakal mencegah kita masuk surga atau mencegah kita minum khamar nanti di akhirat di surga, kada mungkin kita minum kalau yakin. Artinya kita minum kada minum itu tergantung iman kita. Nah, masalah khamar, orang-orang mungkin bisa mengatakan, biasanya kan ada nang suka mabok deh di hadapan inya ulun racuni nang nih yang beracun tadi kan, nang khamar nih kada beracun. Inya pasti bisa mengatakan, oh ini kehendak Allah Ta'ala juga aku minum khamar nih. Tapi bisa lah mengatakan ini kehendak Allah Ta'ala juga tapi aku minum racun nih, mungkin lah. Kada mungkin. Kenapa? Karena dia melihat di situ ada racun, yakin bahwa di situ berbahaya. Artinya apa? Artinya semua yang dilakukan oleh hamba itu ada pilihan ada pilihan kita. Kenapa? Kapan kita memilih kada memilih tergantung iman kita. Makanya penting bagi umat Islam itu memperkuat iman. Ketika iman lamah juga ibadah, lamah juga meninggalkan maksiat. Ketika iman kuat, semua itu akan kuat. Di antara yang memperkuat iman at-tafakkur fi ayatillah. Di antara yang memperkuat iman adalah menggunakan akal pikiran kita kepada hal-hal ayat-ayat Allah, Al-Quran kita pikirkan, ancaman dari Allah kita pikirkan, kita renungi bukti-bukti besar keagungan Allah di muka bumi ini, langit tanpa tiang kau berdiri, matahari berjalan tanpa ada yang tanpa baterai. Itu keagungan itu semakin kita gunakan akal kita berpikir, semakin kuat iman kita.
Nah, itu cara di antara cara memperkuat iman. Jelaslah? Insyaallah. Jadi kada dibenarkan ada orang yang mengatakan saya melakukan maksiat itu karena kehendak Allah Ta'ala jua. Memang di situ ada ketentuan Allah, tapi di situ ada pilihan kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan hal tersebut itu perkataannya tuh lebih besar daripada dosa yang melakukan. Kenapa? Karena inya kada mungkin bertobat. Kenapa kada mungkin bertobat? Karena dia merasa ini bukan perbuatan dia, itu perbuatan Allah semua. Makanya sangat lebih bahaya daripada perbuatannya sendiri. Orang yang berbuat tapi lupa itu lebih ringan daripada orang yang berbuat tapi dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, i'tikad kita memang semua baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk itu ketentuan Allah, namun di situ ada kehendak kita. Makanya ketika kita lepas dari kehendak, misal kita guring akhirnya kada menggawi sembahyang, kita kada dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena di situ kehendak kita kada. Misal kita dipaksa minum khamar, dipaksa kada minum inti anak bunuh misalnya. Kita minum akhirnya. Kita kada diadab oleh Allah. Kenapa? Karena di situ kada ada kehendak kita. Kita dipaksa. Kapan kita dihukum oleh Allah? Ketika ada kehendak kita. La ilaha illallah. Masih ada waktu. Nah, jelaslah. Jadi kita beriman, pertama harus beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah itu ada, Maha Esa, Maha Sempurna. Kemudian kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah, mereka perantara Allah. Kemudian kita beriman dengan kitab-kitab Allah, itu adalah kalamullah, betul daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman dengan para rasul, mereka ada utusan Allah kepada makhluknya untuk menyempurnakan kehidupan kita. Kemudian kita beriman dengan hari kiamat, itu pasti terjadi. Dan kita beriman dengan al-qadar, semua ketentuan, semua kejadian itu adalah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perbuatan yang kada baik, kita kada menisbahkan yang kepada Allah. Kita tisbahkan kepada diri kita sorangan. Jangan misalnya kayak tadi kan, oh ini misalnya perbuatan jelek, ini ketentuan Allah, oh ini perbuatan kita. Jadi kita perbuatan buruk yang kita lakukan, jangan sampai kita menisbahkan kepada Allah, meskipun sebenarnya itu adalah ketentuan Allah, tapi yang kita salahkan adalah diri kita seorang. Kenapa? Karena kita yang menghendaki. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah makna la ilaha illallah. Apa gerang arti la ilaha illallah? Dan kita rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa arti tidak ada Tuhan selain Allah? Kita sering mengatakan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah itu? Kata Sidin, faslun wa ma'na la ilaha illallah, suatu fasal, dan makna pengertian la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya di alam nyata ini, di kehidupan ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dinafikan itu Tuhan yang hak, yang benar. Kalau Tuhan yang kada benar tuh banyak. Tuhan ada yang dari patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah sapi, Artinya Tuhan yang batil itu ada memang. Tapi Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah,
cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar, yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke Kitabut Taharah, makna daripada bersuci. Kitab pembahasan tentang bersuci yang insya Allah kita akan mulai membahas di pertemuan selanjutnya. Dan bagi pian yang ada di Takunakan, silahkan hendak ditulis atau Takunakan langsung, boleh ulun kaum jawab ulun jawab, menyakadak ulun jawab, ya kena jawab di Takunakan. Artinya terbuka aja sekira kita semuaan paham. Jangan sampai berlalu kitab ini ada nang kada kita paham. Kalau bisa semuanya kita pahami sehingga kita dapat mengamalkannya dengan betul.